Presiden Prabowo, tarif PPN 12% hanya barang dan jasa mewah. Golkar bantah isu Jokowi minta perpanjangan jabatan 3 periode. 6 tahanan Polres Merauke melarikan diri. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir dengan selain dari empat informasi tadi, kami juga mengantarkan sejumlah informasi lainnya terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Benar sekali, selain itu kita juga akan sajikan informasi-informasi seputar peristiwa-peristiwa terkini dan juga informasi seputar olahraga yang nanti akan kita sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Arbi Fai. Dan saya Dewi Mandik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan prinsip ekonomi Pancasila dalam rencana pembangunan, maksudnya pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2029. Dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Gedung Kementerian PPN Bappenas di Jakarta. Menurut Prabowo, ekonomi Pancasila adalah filosofi yang mengintegrasikan nilai-nilai terbaik dari pasar bebas dan ekonomi terencana. Ia menyoroti filosofi ekonomi neoliberal yang berkembang di negara-negara barat. Kepala negara menilai pandangan yang mengutamakan pasar sebagai penggerak utama ekonomi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Pendiri bangsa sebutnya sudah menegaskan ekonomi Indonesia disusun atas dasar asas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, tetapi pengayom, pelapor, dan pengelola kekayaan bangsa. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya perencanaan strategis dalam membangun bangsa. Ia mencontohkan bagaimana Presiden Soekarno membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan rencana pembangunan 5 tahun. Marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat, semua kita harus kerjasama. Prabowo menambahkan meskipun tidak semua rencana mencapai hasil sempurna, perencanaan tetap menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang dituju. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan menaikkan tarif 1% pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa 31 Desember 2024. Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0%. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan selanjutnya naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI,
hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Presiden Prabowo memilih jalan kenaikan PPN hanya untuk barang-barang mewah, sehingga tidak berdampak sama sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak. Pemerintah punya keyakinan penuh bahwa dengan pengelolaan keuangan negara yang prudent dan disiplin, maka keuangan negara akan tetap terjaga dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, pemerintah mulai menerapkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai 12% terhadap barang-barang mewah per tanggal 1 Januari 2025 kemarin. Adapun kenaikan ini tidak berefek terhadap kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak, dan sebagainya. Lantas bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan kebijakan ini guna peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya? Berikut tanggapan masyarakat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Kalau di berita-berita saya sudah mendengar untuk PPN 12%. Terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru? Oh, sudah lihat di TV juga. Terkait 12%. Oh, sudah sih, sudah sempat lihat, sudah beredar juga di media sosial banyak ya kayak gitu. Ya, itu kan katanya untuk barang mewah aja ya. Ya semoga sih beneran hanya untuk barang mewah, lebih jangan merugikan masyarakat yang ekonominya rendah lah. Kalau memang itu diperuntukkan untuk barang mewah, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengganggu untuk kebutuhan pokok. Sebenarnya saya setuju ya kalau misalkan PPN tersebut diberikan untuk masyarakat yang menengah ke atas. Tapi saya kurang setuju kalau misalkan PPN tersebut akan diberikan ke masyarakat yang menengah ke bawah ekonominya. Kalau saya sih ya semoga dengan kenaikan PPN 12% ini ya untuk perkembangan ekonominya jadi lebih baik. Terus juga dengan adanya kenaikan PPN ini semoga tidak dijadikan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, seperti contohnya korupsi, seperti gitu sih.
Menurut saya ya semoga lebih bisa membantu ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi dan maju. Kalau misalkan untuk pertumbuhan ekonomi, terus untuk yang lainnya seperti kayak ya pendidikannya juga untuk anggaran pendidikan itu bagus sih gitu. Iya. Sejalan, bagus kok. Sebab toh itu tidak berarti juga untuk kayak kita gini. Itu 1% saya tidak pernah dipungut-pungut. Hanya waktu kerja aja pungut. Ya itu wajar lah. Kalau saya sih harapannya mungkin dengan kebijakan PPN ini bisa disamaratakan ekonomi setiap masyarakat begitu, dan uangnya jangan dikorupsi begitu, dan dikasih kejelasan sih mungkin ya, lebih diperjelas lagi aja biar masyarakat ini benar-benar yakin kalau memang kebijakan PPN ini sebenarnya hanya untuk barang-barang mewah yang tidak akan mengganggu kebutuhan para masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 23 bidang tanah dan bangunan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2019 hingga 2022. KPK memperkirakan aset-aset yang mereka sita kali ini mencapai nilai 1,2 triliun rupiah. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki kasus dugaan korupsi proses kerjasama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Dari kasus tersebut, penyidik menyita aset tanah dan bangunan senilai 1,2 triliun rupiah. Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam telekonferensi mengatakan penyitaan tersebut dilakukan dalam rentang Oktober hingga Desember 2024. Tessa mengatakan 23 bidang tanah itu tersebar di wilayah Bogor, Jawa Barat, lalu 14 bidang tanah di Jawa Timur dan 7 bidang tanah Jakarta. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan sebanyak 23 bidang tanah dan bangunan dengan nilai estimasi penyitaan sebesar kurang lebih 1,2 triliun rupiah. Ke-23 bidang tanah dan bangunan tersebut tersebar di wilayah Bogor 2 bidang, Jakarta 7 bidang, dan Jawa Timur 14 bidang. Bahwa penyitaan yang dimaksud terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019 sampai dengan 2022. Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu 1 pihak swasta, sementara 3 lainnya merupakan pihak PT ASDP. Diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Hanya saja identitas keempat orang tersebut belum dijelaskan secara rinci. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan, pemerasan, dan pengurusan perkara di KPK ataupun sumbangan lainnya. Hal ini sehubungan adanya orang yang mengaku sebagai pegawai KPK dan diduga melakukan penipuan mengatasnamakan pegawai KPK. Ketua Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab, mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp mengatasnamakan Pegawai Pusat Edukasi Anti Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center KPK. Menurut Budi, oknum itu disebut membawa-bawa program Asacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi si oknum ditujukan kepada insan pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh informasi dari masyarakat adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan pesan melalui WhatsApp, di mana dalam pesan tersebut disampaikan bahwa oknum dimaksud mendapatkan mandat dari pimpinan ataupun deputi terkait dengan tindak lanjut Asacita, yang kemudian pesan tersebut disampaikan kepada para kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Untuk itu, KPK menegaskan tidak pernah membuat dan menyebarluaskan pesan dimaksud. Kami menduga ini bagian dari modus-modus penipuan, pemerasan, ataupun modus pengurusan perkara yang seringkali ditemukan di tengah masyarakat.
Untuk itu, bagi masyarakat yang mendapatkan informasi atau langsung mendapatkan pesan dimaksud, agar tidak membalas ataupun memberikan informasi apapun kepada yang bersangkutan. Kemudian juga melaporkan kepada KPK melalui call center 198, karena setiap tugas yang dilaksanakan oleh pegawai KPK tentu disertai dengan surat tugas. Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK tidak pernah mengeluarkan surat maupun arahan tersebut. Lembaga anti korupsi itu mengimbau masyarakat berhati-hati jika menemukan aksi serupa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam masa libur Nataru, masyarakat ramai menggunakan moda transportasi kereta api sebagai jawaban untuk bertemu dengan keluarga. Adapun sekitar 1.000 lebih rangkaian kereta turut dipersiapkan oleh pihak KAI guna mengurai kepadatan calon penumpang di tiap stasiun. Melihat hal tersebut, kuota tiket yang masih tersedia hingga 5 Januari 2025 sebanyak 98.000 kursi penumpang dan juga akan berubah tiap waktunya. Dan untuk mengetahui kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta, berikut laporan dari jurnalis Sinpo TV, Max Monte di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya, menuju arus balik libur periode Nataru, Natal dan Tahun Baru 2025 ini, dari pihak Kereta Api Indonesia telah menyiapkan total kursi penumpang sebanyak puluhan ribu tempat duduk, di mana per hari ini kursi penumpang yang telah terjual kepada penumpang yang menggunakan jalur transportasi kereta api yang memanfaatkan pada arus balik libur Nataru ini pada hari ini itu sebanyak 27.438 kursi penumpang dengan tempat duduk yang tersedia yang disediakan oleh pihak kereta api itu sebanyak 46.148 kursi penumpang pada hari ini, saudara. Dan juga terkait dengan rangkaian kereta api jarak jauh yang juga disediakan kepada para calon penumpang yang menggunakan jalur transportasi kereta api ini, itu 88 rangkaian kereta api jarak jauh dipersiapkan oleh pihak KAI dengan okupansi penumpang itu mencapai 60%. Dan data ini itu disampaikan oleh manajer humas dari KAI Daob 1 Jakarta, itu ada Pak Iksvan Henry Wintoko, yang menyebut bahwa data yang tadi telah disebut itu per pukul 8 pagi di waktu Indonesia Barat, dan angka ini akan terus berubah seiring hingga malam nanti ataupun hingga besok terkait dengan angka-angka dan juga presentasi yang penumpang yang menggunakan jalur transportasi kereta api di periode Natal dan Tahun Baru ini, pemirsa. Terkait dengan stasiun mana saja yang ramai dipakai ataupun digunakan oleh masyarakat ataupun calon penumpang yang menuju ataupun berangkat dari KAI Daob 1, ini tadi Pak Iksvan Wintoko menyebut bahwa stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dominan yang digunakan oleh calon penumpang yang menuju seperti ke stasiun Purwokerto dan juga Roya dan juga Yogyakarta, Semarang, itu dominan berasal dari stasiun Pasar Senen. Untuk ketibaan penumpang yang menggunakan arus balik ini, itu stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir ini tercatat itu sebagai stasiun dominan yang berada di kawasan ataupun di cakupan kawasan KAI Daob 1 Jakarta. Terkait dengan jumlah kursi penumpang dan juga terkait dengan presentase dan juga total rangkaian kereta api jarak jauh, ini juga tadi data yang kami dapatkan dari pihak Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta ini menyebut sisa seat ataupun sisa total kursi kuota tiket penumpang itu hingga 5 Januari ataupun hingga 5 Januari 2025 ini itu tersedia sebanyak 184.910 kursi penumpang dengan sisa tempat duduk yang hingga hari ini hari Kamis 2 Januari itu tercatat 98.570 kursi penumpang itu masih tersedia kepada para calon penumpang yang hendak menggunakan jalur transportasi kereta api pada arus balik libur Nataru 2025 ini, pemirsa. Terkait dengan presentase, sisa kursi penumpang ini itu diperkirakan okupansinya mencapai 53% yang telah disiapkan oleh pihak Kereta Api Daob 1 Jakarta. Terkait dengan tiap harinya ini, tadi juga Iksvan Henry Wintoko juga menyebut bahwa
total puncak dari penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini itu hari ini sama dengan seperti puncak pada tanggal 24 Desember maksud kami, itu puncak dari pemakaian ataupun penggunaan dari moda transportasi kereta api di masa libur Natal 2024 dan 2025 ini, pemirsa. Terkait dengan periode kursi penumpang dan juga tiap harinya, ini tadi dari pihak kereta api juga menyebut bahwa penyediaan ataupun pelayanan direct train seperti dari Jakarta menuju Semarang ataupun sebaliknya ini juga telah diterapkan oleh pihak kereta api untuk mengingat adanya lonjakan ataupun kepadatan penumpang yang berada atau di salah satu stasiun yang ada di Jakarta ataupun di area Pulau Jawa ini, pemirsa. Terkait dengan direct train ini juga per harinya terus disiapkan oleh pihak kereta api hingga nanti 5 Januari mendatang itu akan disediakan, di mana percobaan dari sistem direct train ini merupakan kolaborasi yang dibentuk oleh kementerian dan juga pihak kereta api untuk mengurai ataupun menekan angka kepadatan yang diperkirakan atau diproyeksikan akan terjadi di masing-masing stasiun yang ada di Jakarta. Dan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, Max Juru Kamera Ajizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, tahun baru 2025 di Korea Selatan datang dalam nuansa berbeda. Pasalnya kegembiraan biasanya menyambut pergantian tahun ini berganti menjadi duka mendalam, menyusul tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air pada akhir Desember lalu. Dan namun salah satu tradisi yakni pemukulan lonceng Bosingak di Jongno-gu tetap dilakukan. Lonceng perunggu bersejarah ini dibunyikan sebanyak 33 kali sebagai simbol pergantian tahun dan harapan baru. Namun tahun ini dentang lonceng terdengar lebih hikmat, mengiringi doa dan penghormatan kepada para korban tragedi pesawat. Tahun baru 2025 di Korea Selatan datang dalam nuansa berbeda. Pasalnya kegembiraan biasanya menyambut pergantian tahun, kini berganti menjadi duka mendalam menyusul tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air pada akhir Desember lalu. Meski demikian, salah satu tradisi tertua Korea Selatan tetap berlangsung, yakni pemukulan lonceng Bosingak di Jongno-gu, Seoul. Setiap tahun baru, lonceng perunggu bersejarah ini dibunyikan sebanyak 33 kali sebagai simbol pergantian tahun dan harapan baru. Namun, tahun ini dentang lonceng terdengar lebih hikmat, mengiringi doa dan penghormatan kepada para korban tragedi pesawat. Pemerintah Korea Selatan telah menetapkan masa berkabung nasional dari 29 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban. Seluruh rangkaian perayaan tahun baru yang biasanya meriah, seperti pesta kembang api dan konser musik, dibatalkan. Namun, ribuan warga Korea Selatan dan wisatawan asing tetap hadir di sekitar Bosingak Bell Pavilion untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Suasana haru menyelimuti mereka saat lonceng dibunyikan satu persatu. Beberapa di antara mereka terlihat meneteskan air mata mengingat kembali tragedi yang baru saja menimpa bangsa Korea. Pemukulan lonceng Bosingak menjadi momen refleksi bagi seluruh masyarakat Korea Selatan. Di tengah duka, mereka tetap bersatu dan saling menguatkan. Warga Korea Selatan berharap semoga tahun baru ini membawa kedamaian dan kekuatan bagi seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau progres pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jamaah umroh dan haji. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Partai Golkar merespon soal pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan Presiden ke-7 Joko Widodo meminta perpanjangan jabatan hingga 3 periode. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah meminta dukungan Golkar untuk perpanjangan jabatan hingga dengan 3 periode. Usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir Presiden ke-7 Joko Widodo yang mempunyai ambisi kekuasaan untuk memperpanjang masa jabatan hingga ke-3 periode. Merespon hal tersebut, Partai Golkar membantah bahwa pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto tidaklah benar. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, Jokowi tidak pernah sama sekali untuk meminta dukungan Golkar untuk perpanjangan masa jabatan 3 periode tersebut. Bahlil menyebut bahwa dirinya lah yang mendorong untuk Pilpres dilakukan penundaan lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi COVID-19. Menurutnya pada saat menjabat Menteri Investasi saat itu, ia berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa makin tertekan dengan pergelaran Pilpres. Oleh karena itu dirinya mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca COVID-19. Perintah Bapak Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide itu tidak pernah Presiden waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin tadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh Pilpresnya ditunda.
ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba deh buka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar tuh. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi sistem informasi manajemen undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang atau SIM, UGB atau PUB. Dan hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam penyelenggaraan UGB dan juga PUB. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo resmi meluncurkan aplikasi sistem informasi manajemen undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang SIM UGB PUB pada Jumat 28 Desember 2024. Aplikasi ini dapat memudahkan proses perizinan dan pelaporan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya aplikasi ini, dinilai menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Sosial terus berkomitmen untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam membantu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam rangka pengumpulan uang dan barang itu, yang pertama-tama ketika kita ingin membantu orang melakukan penyelenggaraan donasi melalui kanal-kanal publik, maka yang pertama-tama harus mengajukan izin. Dan hari ini Kementerian Sosial meluncurkan SIM, Sistem Informasi Manajemen, yang mempermudah publik masyarakat yang ingin mengajukan izin dengan terbuka, cepat, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa mengunjungi Bintan Resort Festival 2024. Wamenpar berharap pariwisata Indonesia khususnya Bintan ini semakin diminati wisatawan Nusantara ataupun mancanegara. Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2025, Wamenpar RI Niluh Puspa hadir dalam Bintan Resort Festival 2024, sekaligus meresmikan Tourist Information Center atau TIC Kabupaten Bintan. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenpar.ri, saat menghadiri event, Wamenpar juga mencicipi sejumlah kuliner dari UMKM yang terlibat. Dalam kesempatan itu, Wamenpar Niluh juga menyampaikan harapannya pada tahun yang baru ini agar pariwisata Indonesia khususnya Bintan semakin diminati wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Tahun baru pemerintah Indonesia sudah lebih kualitas, lebih lancar. Mudah-mudahan Indonesia terus menjadi destinasi favorit masyarakat dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau progres pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jemaah umroh dan haji. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem layanan ibadah haji dan juga umroh agar lebih transparan, akuntabel, dan juga nyaman bagi masyarakat. Presiden Prabowo, kata Erick, telah menekankan pentingnya penataan ekosistem haji dan umroh secara menyeluruh. Erick menyebutkan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10.000 jamaah umroh setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241.000 orang, sementara jamaah umroh diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun. Dalam upaya peningkatan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jamaah umroh. Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Melalui kerjasama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, Erick mengatakan pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Nah, khususnya hari ini, Bapak Presiden Pak Prabowo sudah beberapa kali bicara, sistem umroh haji pun harus diperbaiki, harus transparan, accountable. Penting sekali menghormati bangsa kita sendiri, itu sebuah pelajaran yang harus bina juga. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar pelayanan umroh haji. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih. Jumlah haji itu kan nanti bisa mencapai 241.000. Di sini saja kurang lebih 10.000 antara yang pergi dan yang hadir. Umrohnya itu mungkin 1,3 sampai 1,5 juta. Luar biasa kan?
Nah, inilah kenapa kita tata ulang, bagaimana ada masjid yang baik, ada tempat manasik, lalu ada lounge yang baik. Nanti juga yang untuk reguler juga saya tadi udah minta dirapikan. Jadi airport Indonesia kita akan terus bersaing dengan airport-airport yang ada di dunia ya. Kita harus bisa setara bahkan lebih. Dengan langkah ini, Erik berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umroh yang profesional dan inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Jumaryo ini menghadiri situs Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan juga situs Gunung Padang yang dikenal sebagai punden berundak terbesar dan tertua di Indonesia, sebuah warisan budaya megalitik yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kunjungan kerja ini bertujuan menegaskan pentingnya pelestarian situs Gunung Padang melalui kolaborasi lintas sektoral. Menteri Kebudayaan menyoroti nilai sejarah luar biasa dari situs ini yang diduga berusia belasan hingga puluhan ribu tahun. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menambahkan bahwa penelitian terhadap umur dan fungsi situs ini sangat penting. Situs Gunung Padang menjadi salah satu warisan budaya terpenting Indonesia. Menteri Fadlizon menekankan bahwa situs ini tidak hanya sebagai artefak sejarah, tetapi juga sumber informasi yang memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk mendorong pengembangan situs Gunung Padang agar menjadi ikon budaya nasional dan internasional. Ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Saya bersama Pak Wamen dan jajaran Kementerian Kebudayaan, kita datang ke situs cagar budaya nasional Gunung Padang yang terletak di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, dan ini sedang berada di teras kelima. Jadi ada 5 teras, teras 5, ada yang tadi pertama, teras 1. Banyak yang berpendapat bahwa ini sudah belasan ribu tahun, ada yang puluhan ribu tahun, mungkin ada yang hanya beberapa ribu tahun. Ini memerlukan satu penelitian lebih lanjut ya. Semoga kita bisa terus melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan situs Gunung Padang ini sebagai bagian dari sejarah peradaban Indonesia. Kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi langkah strategis dalam mendukung ekskavasi dan penelitian situs ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demi mewujudkan lahan pertanian di tengah pemukiman padat kota metropolitan, warga Kampung Solo, Kembangan, Jakarta Barat ini menyulap lahan kosong menjadi lahan pertanian kota dengan konsep urban farming. Lahan pertanian kota ini mampu mendorong perekonomian warga setempat dengan menjual hasil budidaya tanaman hidroponik dan sejumlah jenis ikan. Urban farming atau pertanian perkotaan dipilih menjadi salah satu unggulan untuk memaksimalkan lahan seluas 3.500 meter yang disulap warga Kampung Solo menjadi lahan berbasis tanaman hidroponik. Sejak tahun 2019 lalu, warga menjadikan lahan kosong ini menjadi lahan pertanian kota dengan membudidayakan tanaman hidroponik seperti bayam, kangkung, serta bawang merah. Selain itu, sejumlah jenis ikan seperti lele, gurame juga dibudidayakan untuk dijual. Menurut Kasmin selaku Ketua RW sekaligus pengurus agroeduwisata GSG07, konsep urban farming ini diharapkan mampu menyehatkan warga, juga diharapkan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat, di mana dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, beberapa jenis tanaman di lahan ini sudah bisa dipanen bahkan dijual di pasaran. Selanjutnya, uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan ke warga sebagai penghasilan tambahan serta membeli kebutuhan pertanian lain. Nah, di sini adalah tempat pertanian perkotaan yang ada di Kembangan Utara, Jakarta Barat, yaitu Taman Agroeduwisata GC07 di sini. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan pengurus wilayah dan masyarakat semua yang ada di wilayah RW07. Nah, di sini program ini adalah program urban farming atau pertanian perkotaan yang ada di GC07 ini. Nah, di sini jenis-jenis tanaman di sini yaitu tanaman sayur, tanaman buah, dan ada perikanan juga. Nah, ini manfaatnya yaitu buat kebutuhan masyarakat khususnya yang ada di wilayah RW07. Selain mampu menciptakan lingkungan yang lebih asri dan bernilai ekonomi, langkah ini juga menjadi solusi sebagai taman kota warga, bahkan dapat meningkatkan program ketahanan pangan yang merupakan salah satu program utama pemerintah pusat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga kelebihan muatan kafe di Lampung ambruk, selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi. 6 tahanan Polres Merauke, Papua Selatan terekam kamera pengawas melarikan diri dari penjara. Dari keterangan polisi, tahanan kabur dengan cara menggergaji besi ventilasi. Kini polisi memburu para tahanan yang kabur, termasuk mencari tahu asal gergaji yang dipakai oleh para tahanan. Viral di media sosial, sebanyak 6 tahanan dari rumah tahanan Mapolres Merauke berhasil melarikan diri pada 31 Desember 2024, sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Terlihat dalam CCTV, para tahanan kabur dengan cara merusak teralis besi di ruang tahanan. Suasana Polres Merauke sendiri tampak sangat sepi. Tidak ada petugas yang berjaga di lokasi saat para tahanan kabur. Dari 6 tahanan yang melarikan diri, 5 diantaranya adalah tahanan kasus kriminal yang ditangani Reskrim. Sementara 1 lainnya merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan. Hingga kini olah tempat kejadian perkara masih dilakukan untuk memastikan kronologi dan alat yang digunakan yang diduga berupa gergaji. Diduga ada kelalaian personel yang menjaga. Kini polisi memburu para tahanan yang kabur, termasuk mencari tahu asal gergaji yang dipakai oleh para tahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemuda membuat onar di rumah makan Padang Sinar Minang, Sleman, Yogyakarta viral di media sosial. Sekelompok pemuda berakhir meminta maaf setelah dimediasi oleh polisi. Viral di media sosial, 7 pemuda ngamuk di rumah makan Padang Sinar Minang, Sleman, Yogyakarta pada Rabu kemarin. Dalam unggahan video tersebut terlihat situasi memanas, di mana sekelompok pemuda meminta kuah masakan Padang ke pegawai rumah makan. Namun permintaan tersebut dijawab bahwa kuah Padang sudah habis. Tensi semakin tinggi dan insiden ini berujung pengeroyokan. Namun kasus ini kemudian ditangani oleh pihak yang berwenang. Kabid Humas Polresta Sleman Ibtu Salamun membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan. Namun sudah ditangani oleh unit Reskrim dan sekelompok pemuda yang berakhir meminta maaf setelah dimediasi oleh pihak polisi. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Provinsi Lampung, pemirsa. Diduga kelebihan muatan salah satu kafe di Jalan Pemancar Telkom, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, ambruk pada malam tahun baru. Terlihat dari rekaman video amatir, kayu penyangga kafe terlihat patah. Akibat kejadian tersebut, beberapa pengunjung terjatuh. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, sebuah kafe yang terletak di Jalan Pemancar Telkom, Kelurahan Waigubrak, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung tiba-tiba ambruk pada malam tahun baru, sekitar pukul 23.43 WIB. Terlihat kayu penyangga yang digunakan untuk menopang struktur kafe tersebut patah. Akibatnya sebagian pengunjung yang berada di dalam kafe jatuh dari bangunan yang berbentuk panggung tersebut. Diduga bangunan kafe tersebut tidak mampu menampung banyaknya pengunjung yang hadir pada malam tersebut, sehingga mengakibatkan ambruknya bangunan. Kejadian ini tentu saja mengejutkan pengunjung yang hadir, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meskipun sejumlah orang mengalami luka-luka. Kapolsek Sukarame Kompol M. Rohmawan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi. Sementara itu, beberapa pengunjung yang menjadi korban dalam insiden ini sudah mendapatkan perawatan medis, dan sejumlah orang mengalami luka ringan hingga sedang. Kejadian ini menjadi peringatan akan pentingnya pengawasan terhadap kapasitas bangunan dalam menampung pengunjung, terutama pada saat-saat keramaian. Pihak kepolisian juga mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan memperhatikan keselamatan saat berkunjung ke tempat-tempat yang ramai pengunjung, demi menghindari kejadian serupa ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, beberapa orang mengalami luka akibat ambruknya jembatan gantung yang berada di objek wisata kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Rabu siang. Insiden terjadi akibat banyaknya orang yang menaiki jembatan tersebut saat merayakan momen libur tahun baru. Momen perayaan libur tahun baru 2025 di objek wisata kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berujung menjadi duka. Sebuah jembatan gantung ambruk akibat tak kuat menahan beban puluhan pengunjung objek wisata Sungai Malus di Kelurahan Petana pada 1 Januari 2025 Rabu siang. Dalam video terlihat struktur jembatan ambruk karena tak kuat menahan beban berat dari ratusan pengunjung saat perayaan Tahun Baru. Wisata ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat yang saat ini membludak dikunjungi ribuan wisatawan. Kepala Kepolisian Resor Lubuk Linggau, Ajun Komisaris Besar Bobi Kusuma Wardana menyampaikan, jembatan itu ambruk karena yang melintas melebihi kapasitas. Diketahui, jembatan mampu menampung kapasitas maksimal hanya 20 hingga 30 orang. Namun saat kejadian, wisatawan yang melintasi jembatan mencapai 50-an orang. Akibatnya jembatan ambruk secara tiba-tiba. Peristiwa itu menyebabkan puluhan wisatawan luka-luka, termasuk lebih dari 10 anak-anak telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Meski sebagian besar hanya mengalami luka ringan, beberapa korban dilaporkan mengalami cedera serius. Tim medis, ambulan, dan pihak kepolisian pun dikerahkan untuk menangani situasi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Kedua kelompok tersebut saling serang juga menggunakan batu dan petasan. Bahkan beberapa di antaranya terlihat membawa senjata tajam. Akibatnya arus lalu lintas terputus, pengendara takut untuk melintas. Arus lalu lintas dari Kampung Melayu mengarah Jalan Jenderal Basuki Rahmat terputus dini hari tadi. Pengendara tak berani melintas akibat adanya tawuran antar kelompok pemuda. Kedua kelompok pemuda tersebut saling serang dengan melempar batu dan petasan. Bahkan sebagian di antaranya menggunakan senjata tajam untuk menyerang lawannya. Aksi tawuran kerap terjadi di kawasan ini. Pos pantau yang didirikan untuk mengantisipasi tawuran warga tak berpengaruh karena tidak adanya petugas yang berjaga. Para pengendara pun terpaksa berhenti di jalan karena kebingungan untuk melanjutkan perjalanan. Ketutup. Udah lama bang ketutup jalannya bang? Ini dari abang mau kemana tadi ceritanya? Oh balik. Ini berarti masih berlangsung ya? Tawuran baru berhenti setelah petugas kepolisian patroli datang ke lokasi kejadian. Setelah dibubarkan, arus lalu lintas pun kembali normal. Pengendara dapat kembali melintas ke arah Pondok Kopi. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 3 tempat usaha yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, ludes dilalap si jago merah pada Rabu siang. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari kios fotokopi yang ditinggal penjaganya pulang kampung libur Natal Tahun Baru. Asap tebal disertai kobaran api terus keluar dari sebuah kios fotokopi yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat melahap 2 tempat usaha lainnya, mulai dari toko kue hingga warung mie. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Lurah Cempaka Putih Timur Amadeo mengungkapkan, api diduga berasal dari tempat usaha fotokopi yang tengah ditinggal pergi pulang kampung oleh penjaganya. Dapat laporan sekitar jam 1:20 ya bahwa ada
kebakaran yang lokasinya di RT 7 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya, saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Ya, satu bangunan di sekat 3 ya, ada mie celor, kue dan juga fotokopi. Penyebab diduga akibat korsleting listrik ya, dari fotokopi, tapi itu dugaan sementara ya, belum. Ya. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Cempaka Putih. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Malam Sport edisi kali ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.